Terima kasih atas penyampaian materinya, Dr. Abdul Syakur Latif. Langsung saja ke sisi tanya jawab, karena waktunya ini tinggal 30 menit. Silahkan yang mempunyai onak-onak yang perlu dipertanyakan, silahkan. Ya. 1, 2, 3. Oh ya, silakan Pak Kepala. Pak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan sepurana sih subung batas ya, karena beliau termasuk senior di M2KD dan sudah lama terkula tak tapangki. Terima kasih atas kesudiannya untuk hadir di pondok kita. Mudah-mudahan kita bersama bisa mengambil ilmu dari beliau. Berhubungan dengan pemaparan barusan, sebenarnya kayaknya mohon maaf Bapak pemateri, pemaparan barusan itu terlebih difokuskan kepada seorang guru. Padahal setahu saya komponen-komponen dalam pembelajaran itu guru, siswa, tujuan, metode, dan mungkin evaluasi. Sebenarnya masalah guru, mohon maaf, kita itu sudah banyak upaya agar supaya guru itu betul-betul kompeten sesuai dengan bidangnya. Salah satu contoh, sekolah sering mengadakan pelatihan-pelatihan yang sifatnya keguruan. Ada workshop, ada pelatihan. Semua itu tujuannya adalah untuk mencetak guru itu betul-betul profesional dan juga kompeten. Akan tapi permasalahan yang ada sekarang, khususnya siswa sekarang, itu permasalahannya lebih ke siswa. Dan sekolah tidak ada upaya untuk bagaimana mencetak siswa itu lebih semangat dalam menerima sebuah ilmu. Kalau masalah guru mungkin bisa dikatakan, saya anggap ini tidak mudah untuk mencetak kompetensi guru agar betul-betul maksimal. Akan tapi bagaimana cara kita itu mengupayakan agar supaya siswa itu tercetak bisa semangat untuk menerima ilmu. Sedangkan metode pembelajaran yang kita terapkan, khususnya mohon maaf karena di MTS saya juga mengajar fikih, mengajar ilmu agama, yang biasa kita terapkan itu adalah metode ceramah. Dan itu kadang efektif terhadap siswa. Di salah satu faktornya, indikatornya memang adalah guru. Guru sesuai dengan apa yang barusan dipaparkan. Artinya guru itu bisa menjadi orang yang menyenangkan kepada seorang murid. Namun permasalahannya, bagaimana kita bisa menerapkan metode yang juga bisa menyenangkan pada murid, dilihat dari sisi muridnya. Jangan dilihat dari sisi gurunya. Istilah kata teman-teman, mangken Kak Dinto mi entrayano tuleng na kita anganga. Katina apa caranya? Mun si ajar, si doa, insya Allah luar biasa. Cuman bagaimana muridnya? Makanya mungkin saya minta tolong bagaimana upaya kita, kiat-kiat kita agar supaya kita bisa mencetak murid yang semangat lagi dalam menerima ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang masalah metode pembelajaran yang menyenangkan berbasis teknologi. Insya Allah tema ini berangkat dari perkembangan zaman sekarang, yakni canggihnya teknologi. Setelah secara de facto, kenyataan di lapangan, murid itu lebih aktif ketika metode pembelajarannya pakai teknologi. Contoh, ketika guru itu mengajar, keluar dari kantor dengan membawa proyektor, murid-murid sudah menyambutnya luar biasa. Semangat, film, nonton. Cuman karena memang sekarang zamannya teknologi. Cuman permasalahannya, apakah teknologi itu cuman identik dengan film? Apakah metode pembelajaran, metode teknologi pendidikan itu yang dikatakan teknologi harus berbentuk
teknologi seperti itu. Karena setahu saya metode itu lebih dari 99 metode. Cuman ada istilah yang paling tren ya. Ada istilahnya PAEKM. Yang berhubungan dengan menyenangkan. Tapi tidak harus dengan teknologi yang berbentuk sekarang. Proyektor, laptop, seperti itu. Oleh sebab itu, tolonglah yang kata-kata menyenangkan dan teknologi, hubungan menyenangkan dan teknologi itu lebih khususnya secara kenyataan yang ada di kita itu lebih kemana? Seperti itu. Mungkin itu yang kami mungkin masih belum paham. Mohon kepada pemateri untuk lebih mendetail lagi untuk menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kata depan. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdus Syukur. Saya dari SMP. Nama saya Ahmad Najibul Khairi. Biasa dipanggil Ari. Ari. Alhamdulillah ini ngaji paling keren menurut saya ketika saya ada 4 tahun di sini. Ini ngaji paling keren. Kenapa saya bilang ngaji paling keren? Tadi Bapak menyinggung bagaimana pembelajaran sosial emosional, dan saya tertarik bahwa pembelajaran menalar kritis itu jauh lebih baik daripada hafalan. Saya percaya itu. Yang saya ingin tanyakan, yang saya hadapi di Bata-Bata, karena saya dulu ngajar di negeri, Pak. Saya ini harus keseimbangan mengikuti kultur di Bata-Bata. Ketika Tomlinson mengatakan bahwa guru itu adalah equalizer, gitu. Jadi bagaimana saya mengatur sesuai readiness, bagaimana saya mengatur sesuai minat belajar, bagaimana saya mengatur sesuai profil belajar. Saya teringat akan Ki Hajar bahwa tujuan guru adalah murid. Ya, yang saya dikritik karena saya selalu melakukan refleksi pembelajaran ketika saya selesai mengajar. Karena saya setiap kali pembelajaran saya selalu melakukan refleksi. Dikritik oleh anak Gresik. Tat, kenapa sih Tat pembelajaran ini Bapak kok melalui musik melalui gitar ini bahaya, ini membentur kultur. Tapi kalau di ngajar di kebetulan saya juga ngajar di SD Negeri Kuala 3, saya biasa membawa Laskar Pelangi buat mereka dengan mengkaji sebuah komik, dengan mengkaji sebuah sastra, dengan mengkaji sebuah yang namanya garasi, galu literasi bersama teman-teman kolaborasi, dan alhamdulillah tembus nasional kemarin 2 orang. Ya, di SDN Kuala 3. Saya bingung menghadapi sebuah kultur seperti ini nih. Jadi bisa Laskar Pelangi kan bisa membuat anak-anak itu pembelajaran sosial emosional kok orang tak andi. Tapi saya ini harus bisa. Tapi saya mencoba memainkan bagaimana Abdurrahman Pakunataningrat, seorang dokter pertama kali di Nusantara orang Madura. Saya mencoba tidak memainkan musik itu sendiri. Dan yang kedua, saya banyak terjadi hal-hal seperti ini, Tat. Kalau kita mengajar tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar manusia. Contoh survival. Anak-anak di sini baru masuk jam pertama, Tat saya lapar, Tat saya tidak makan. Kadang saya dipinjemin uang. Ini jujur ini. Tat saya tidak dikirim, saya pinjam uang. Jadi saya juga memikirkan bagaimana survival anak, tidak ngajar, tidak makan, ini juga penting untuk bagaimana anak dalam hal pembelajaran. Dan ini juga 5 kebutuhan dasar manusia itu dalam hal mengajar, survival, freedom, beri kebebasan dalam voice, dalam choice. Saya sudah, Tat saya lapar gitu. Jadi jam 10 baru anak-anak saya itu makan. Itu seperti itu. Jadi dan inilah yang menjadi
hal-hal yang saya temui di sini. Dan saya juga jarang memberikan novel-novel, komik-komik, takut saya yang keliru gitu. Jadi kalau di sekolah lain saya memberikan komik Conan gitu, komik Naruto, dan saya memberikan mereka supaya membaca dan mengkaji-kaji dalam hal simposium. Saya mengkajinya dalam novel sastra Ibu Iwan Setiawan yang anak seorang supir angkot bisa kuliah di ITB dan menjadi seorang direktur di Amerika Serikat. Saya takut di sini karena background saya memang sastra gitu. Nah, dan hal-hal inilah, dan terima kasih Bapak. Tadi Bapak bilang bahwa saya teringat akan sebuah Ki Hajar Dewantara, suatu pendidikan, suatu kolaborasi itu tidak akan pernah muncul pembelajaran yang menyenangkan kalau kita memandang diri kita senioritas, kalau memandang diri kita paling hebat, kalau memandang diri kita dari strata ijazah. Itu yang dikatakan Ki Hajar Dewantara. Dan saya percaya Najla Shihab bahwa merdeka belajar tidak bisa secara individualistik, tapi merdeka belajar harus dengan sebuah cara kolaborasi, yaitu coach dan coach. Itu. Jadi itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa ngaji hari ini luar biasa, penuh semangat, dan personality dari penyaji kita luar biasa. Terima kasih semua waktu yang disampaikan, ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Pertama, saya punya pemahaman bahwa pembelajaran yang menyenangkan itu harus dengan nyanyi-nyanyi, harus dengan ketawa, harus dengan... Ternyata hari ini saya menemukan definisi yang lain, yaitu pembelajaran yang menyenangkan menurut Bapak adalah jika siswa banyak bisa fokus dengan apa yang kita sampaikan. Itu saya sangat setuju. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan bahwa kita itu harus yakin, sehingga ketika kita sudah yakin maka kita akan mempersiapkan segalanya yang terbaik untuk pembelajaran. Namun yang terjadi begini, khususnya di Bata-Bata itu kan rombelnya banyak. Umpamanya kelas 7, itu kelas 7 bisa sampai H, bisa sampai G. Sehingga kadang-kadang ada kejenuhan dari kita, dari guru. Mungkin ketika kita mengajar di jam pertama itu masih fresh, masih segar. Apa yang sudah kita persiapkan itu kita sampaikan betul-betul. Tapi ketika sudah jam berikutnya itu semakin lemah, semakin apalagi melihat situasi murid. Kadang-kadang ada situasi murid itu yang memang cara menerima pelajaran itu tidak sama, lebih rendah umpamanya, sehingga itu akan semakin memperburuk keadaan kita, begitu. Bagaimana cara untuk menghindari kejenuhan dari kita itu sendiri sehingga kita tetap energik begitu. Dan yang terakhir, saya dari rumah itu semangat tadi ke sini karena saya lihat alamatnya dari Aceh, luar biasa Aceh. Saya, nih serem antar nih, katen gue hadir. Ternyata bisa jak matur, alhamdulillah. Dan saya punya pikiran, marenah engkau oleh ya, teknologi pembelajaran yang betul-betul yang menggunakan teknologi. Itu yang di benak saya seperti itu. Kok marena male bisa diterapkan ke depannya, marena akan senang. Tapi ternyata tadi hanya menyampaikan
apa pondasi-pondasi yang untuk mengangkat atau memotivasi kita untuk lebih baik lagi. Kalau bisa kadung saya punya pikiran seperti itu, mungkin ada satu teknologi yang bisa disampaikan untuk diterapkan dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu. Nanti sisi kedua ya, nanti sisi kedua nanti. Ini sisi pertama dulu ya. Silakan Bapak bicara. Jadi beliau ini saya kan memang masa seringkali dampingan. Jadi beliau ini memang lucu lidatihi. Nah, jadi maksudnya memang mengasihkan gitu, Ustaz ya. Saya baru tahu kalau ternyata beliau itu sudah lulus S2. HTN pula. Saya tadi penanya terakhir saya jawab pertama karena saya kenal secara pribadi dengan beliau. Kalau kacamata saya tidak membohongi saya, betul ya, Pak Ustadz Ahmadi tadi ya. Karena saya sama-sama kalah ketika mengikuti lomba MTQ di Sidoarjo. Jadi maksudnya senasib dan seperkalahan. Mengajar itu memang ya seperti iman, yazidu wa yanqus. Semangatnya itu pasti begitu. Tapi semangatnya itu harus kita bisa membacanya. Apakah menurunnya semangat itu karena gizi yang berkurang? Itu harus diperhatikan. Kita tadi pagi makan apa? Asupan pagi kita itu jangan dianggap enteng. Saya pernah membaca sebuah artikel, ada siswa, ini anaknya orang tidak mampu. Jadi dia sebenarnya adalah orang yang sangat cerdas, tapi setiap hari dia hanya sarapan nasi dan lauk seadanya. Lalu dia pergi jauh ke sekolahnya. Dia kalau nggak salah di Man Kediri. Dia terakhir itu dapat beasiswa S2 di Jepang. Jadi dia cerdas, dia punya fokus yang bagus, tapi karena asupan paginya itu tidak bagus, maka dia terganggu fokusnya ketika dia duduk di kelas. Lalu ada temannya cerita kepada orang tuanya kalau dia punya teman yang cerdas, tapi dia selalu ngantuk, selalu tidak semangat ketika berada di kelas. Lalu anak ini diambil anak oleh orang tuanya. Ketika diambil anak oleh orang tuanya, dia tiap hari makan pecel, ada telur, ada ayam. Dari situ enggak lagi dia ngantuk di sekolah dan dia selalu ranking 1. Gara-gara dia selalu ranking 1 itulah lalu dia dikirim ke Jepang. Jadi kita sendiri yang tahu kenapa menurun semangat saya masuk kelas ini. Ketika jam ketiga, jam keempat misalnya, kita harus tahu tadi pagi asupannya apa. Jangan-jangan itu tadi apa namanya? Jangan-jangan belief yang dimakan tuh belief. Apa namanya? Bom. Jadi maksudnya kita bisa mengidentifikasi kita tidak semangat itu. Kita jangan percaya bahwa dengan puasa kita akan punya tenaga yang luar biasa. Enggak tuh. Karena saya sudah meneliti hadis sumu tasihu itu tidak sohe-sohe amat. Ya, tidak sohe-sohe amat. Ya. Sumu tasihu. Jadi kita harus identifikasi.
Kalau ternyata malasnya itu adalah malas karena di dalam ada orang yang membuat kita tidak semangat, maka itulah yang harus kita perbaiki. Kan ada, kalau masuk kelas ini, kurun sebelum kita keluar letok tok, tuli keluar ngajar, gantian. Kenapa? Saya dalam berisi genteng. Ini maksudnya guyonnya. Di dalamnya itu adalah murid-murid mau diajarin sekalian ngerti dukale. Saya belaki setong, saya kuasain dua. Makanya semangat. Saya tak semangat. Jangan segala, belain 10 kali, lupa 15 kali. Mesti semangat. Nah, itulah yang harus kita perbaiki. Sekalian menjawab tadi yang penanya nomor 1, katanya orang M2KD itu nanti saya harus ketemu gitu. Katanya enggak semangat kalau masuk kelas bodoh ini. Saya enggak tahu apa memang ada kelas itu. Tapi saya menyampaikan sebuah kisah nyata di Takengon. Saya itu tinggal di Takengon sudah 8 tahun 5 bulan. Ada murid selalu paling bawah rankingnya. Dia selalu paling bawah rankingnya di SD. Jadi guru itu malas berhubungan dengan dia karena dia itu jahlun lidatihi wa murakkabun. Menurut persepsi guru. Tapi apa yang terjadi ketika dia masuk ke tingkat berikutnya? Di SD dia dimarginalkan. Ketika dia naik sekolah sanawiyah, itu sanawiyah umum ya, bukan sanawiyah pesantren. Yang dia bawa itu adalah Sohih Bukhari, terjemahnya. Apa yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada murid yang bodoh, yang ada itu adalah guru yang gagal. Artinya apa? Artinya kita tidak mampu menemukan potensi paling baik dari dia. Jadi maksud saya adalah guru kita ustadz kadang-kadang belum tahu bagaimana cara menemukan emas yang ada di dia. Belum bisa menguliti mana bagian emasnya. Dan itu tidak mudah. Ini kisah nyata. Jadi anak ini rupanya karena belum menemukan guru yang tepat. Kan beda murid nakal. Menikah serapoi elaben. Tapi ketika dia ketemu dengan ustadz tertentu, dia langsung sami'na wa atokna. Ada apa dengan ustadz itu? Jadi jangan Allah mun masuk kelas roh mun tak tedung apa entah. Itu sih salah benih murid dah. Itu sih salah guru dah. Karena tugas guru ni kah bagus, tapi mun tak bagus, saya salah benih murid. Saya salah saya bagus. Nah, kenapa? Karena kalau itu dimasukkan kepada belief tadi itu, maka kita akan membiarkannya dia fatadaruha kal mu'allaqah. Dia simpang siur nanti. Bodoh ya bodoh ya tidak, pinter ya tidak. Kenapa? Kita nggak punya perhatian spesifik untuk memperhatikan kelas itu. Tidak spesifik kita memperlakukan kelas itu. Belum ada sentuhan spesifik untuk menangani orang yang seperti itu. Nah, itu segera laporlah ke guru BP. Makanya perlu big data,
big data sekolah. Kenapa anak ini nakal? Ada nggak latar belakang kalau sekolah anak saya itu begitu ada anak yang berulah, itu langsung dipanggil orang tuanya, diidentifikasi latar belakangnya. Ditanya tuh, bapaknya kerjanya apa, ini kapan datang, siapa saja di rumah, bagaimana kondisi di rumah. Itu didata, lalu kemudian disimpulkan diagnosanya begini. Kalau tidak, saya nggak tahu di MTS di sini atau di Alia di sini, di sekolah di sini saya tidak tahu. Kalau ada anak nakal, apakah sampai kemudian kita menginventarisir data apa latar belakang peserta didik? Sera kancana pondok, jangan-jangan selalu dia dibully di congkop. Apakah dia itu kata tadi makan atau tidak? Anak yang tidak makan itu lapar. Kalau lapar akibatnya banyak. Ima ngantuk, ima berulah. Anak yang kurang perhatian ditinggal orang tuanya ke Malaysia, itu bisa berulah. Maka cara memperbaikinya jangan kita pot hangus. Kita harus ketahui dulu diagnosanya. Biasanya ada guru BK. Itu biasanya begitu. Di sekolah anak saya itu berlaku. Nanti dipanggil. Jadi memperbaikinya itu dipanggil orang tuanya. Anak ini ketika mengalami perbedaan perilaku, mengalami perbedaan kata-kata, itu dipanggil oleh orang tuanya. Dengan siapa dia berkawan, bagaimana dia lingkungannya di situ. Karena lingkungan itu bukan hanya orang tua, banyak lingkungannya. Apa yang dia tonton, bagaimana intensitas nonton HP seperti apa, itu semua diurus. Kira-kira begitu. Lalu ada yang bertanya, musik tadi ya, ngajar mestinya karena ada pelajarannya musik ya. Oh, artinya dia membawa alat itu gitu ya. Saya nggak tahu itu, saya bertawakal kepada kepala sekolahnya. Apakah kepala sekolah mengizinkan? Kalau saya kepala sekolahnya, ya itu kan tidak haram. Tidak haram. Ya kalau kemudian pesantren ini mengharamkan, ya in haramu faharom, in halalu fahalal. Nah, itu dia intinya. Kalau di wa ma bainahuma mustabihat. Nah, jadi saya tidak tahu. Tapi kalau ya tinggal dikomunikasikan, boleh tidak membawa hal-hal yang. Tapi kalau mempersilahkan misalnya anak membaca komik Conan, komik ini, komik itu, saya rasa saya masih ingat tuh ketika almarhum Allahu yarham Laura Abdu, satu kresek dia bawa tuh kemana-mana tuh. Yang dia baca itu adalah ada komik yang tebel-tebel tuh dulu beliau selalu sewa tuh Kopinghu. Itu bacaannya. Saya kira untuk memunculkan minat baca enggak masalah, tapi itu akan kembali in halalu fahalalun wa in harramu faharamun. Nah, gitu ya. Pertanyaan tadi dari Ustadz Ahmadi. Jadi enggak hanya Ustadz yang bingung. Saya pun bingung ketika disuguhi materi ini. Cuman karena itu saya anggap bukan undangan tapi itu perintah, maka saya manut. Lalu saya tanya, teknologi apa yang tersedia di sini? Apakah ada misalnya video VR atau VR atau IR? Rupanya yang ada ya ini cuman gitu.
yang ada ini. Atau bisa kita belajar di Google Education. Itu bisa memanfaatkan Google. Saya kira waktu saya yang 2 jam itu nggak cukup untuk mengajarkan Google Education. Tapi pertanyaannya adalah muridnya boleh nggak pegang? Jangan-jangan muridnya cuma punya waktu 30 menit pegang komputer, pegang layanan internet. Itu belum lagi nanti kecurigaan guru. Ditengok historinya adalah XXXXX. Wah, gawat tuh. Apalagi zaman sekarang. Zaman saya ketika saya itu di kelas 3 sanawiyah, itu saya udah terbiasa koneksi pegang komputer. Saya hampir tiap malam diintip oleh keamanan. Padahal saya ini orang baik-baik. Maksudnya diintip keamanan, apakah dia bekerja, saya bekerja, atau nonton film yang tak genah itu. Orangnya ngasih tahu saya itu setelah 5 tahun saya keluar dari Bata-Bata. Kalau saya hampir tiap malam diintip. Pokoknya kalau saya sudah mau datang ke madrasah bawah tangga itu, dulu itu base camp kami, itu datang tuh keamanan tuh, ditengok apa yang dikerjakan. Oh, saya kan dikerjakan Corel, Adobe Photoshop, ngetik opini dan seterusnya. Dia tidak menemukan. Apalagi zaman sekarang, kecurigaan itu lebih tinggi. Makanya jangan-jangan nanti saya sampaikan tapi dapat lahan kosong gitu. Makanya kami tidak menyampaikan. Kami kira demikian. Kami kira demikian. Assalamualaikum. Jam berapa? Biar saya bisa istirahat. Cerita terakhir nanti biar tidak memanggil nama saya Abdus Syukur Latif. Saya punya nama itu karena selalu bertengkar dengan teman saya di kelas 5D dulu. Di kelas itu ada nama Abdus Syukur, ada 2 orang. Jadi satu namanya Abdus Syukur A, yang satu lagi Abdus Syukur B. Pas bagiannya dia tidak masuk, dia akui saya. Itu saya yang masuk katanya. Akhirnya ditambahkan nama Latif. Itu jadi sebenarnya setelah saya keluar dari pesantren ini, nama Latif itu tidak ada lagi. Oh, satu lagi. Oke, kami kira sekian. Terima kasih. Saya balakan ke sisi kedua ini membuka satu pertanyaan. Langsung saja Ustadz Majrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami begini pemateri. Di Bata-Bata ini pendidikannya tidak terputus dengan kegiatan di pondok pesantren. Artinya yang namanya full day school seperti mungkin pemateri sudah dialami di sini itu di pondok. Artinya kegiatan di pondok dengan kegiatan di sekolah itu satu kesatuan. Sehingga mungkin kalau full day school itu yang paling real mungkin di pondok pesantren. Yang menjadi pertanyaan, kan tujuan dari pembelajaran itu adalah bagaimana ada perubahan sikap atau perubahan, mungkin kalau kita diaplikasikan sampai saat ini di rapot itu nilainya tinggi seperti itu. Terus bagaimana dengan yang ada di Bata-Bata yang semua mayoritasnya siswanya itu santri, kegiatan di timur itu mulai dari habis subuh sampai mau tidur lagi itu ada kegiatan. Apalagi sekarang itu ada yang namanya badan otonom. Badan otonom itu ada standar kelulusannya. Artinya kadang-kadang siswa ditanyakan itu lebih ngedepan lagi apa sih otonom, apa sih sekolahan. Seperti itu. Dengan jawabannya itu kebanyakan di otonom Ustaz, karena saya pengen lulus, pengen tampil di pekan ngaji. Seperti itu. Jadi bagaimana ini solusinya Ustaz?
Pak pemateri. Di timur ada beban pelajaran, di sekolah ada 3 jam mata pelajaran setiap harinya. Yang saya tanyakan kemudian, lalu teknologi apa yang mungkin bisa menyenangkan kepada siswa dengan sistem yang ada di pondok bata-bata seperti ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Satu hal yang perlu kita yakinkan kepada diri kita dan kepada anak-anak kita adalah tidak mungkin mereka disuruh menguasai semua hal. Itu harus kita tanamkan kepada kita sebagai ustadz dan kepada anak didik kita. Beenjong tak bisa arakuk kepi. Itu harus dikasih tahu tuh. Bayangkan anak tuh belajar di sekolah itu, kalau yang saya lupa, bukan nggak tahu, saya lupa berapa mata pelajaran tuh. Kira-kira 15 mata pelajaran tuh. Tidak mungkin itu eraku ibu masuk kepi, kecuali niru kawan saya. Kalau kawan saya itu mudah, dia memasukkan materi pelajaran. Begitu dia mau menghafal, dia gulung kitabnya tuh. Dia gulung, lalu dia masukkan gini. Nggak bisa. Makanya saya lebih senang kalau ada santri, dia mengatakan, saya akan lebih fokus kepada yang satu ini. Yang tak bahasa Inggrisnya. Saya terus terang, ilmu yang manfaat bagi saya, yang saya bawa dalam kehidupan saya, itu banyak yang tidak bermanfaatnya yang saya dapatkan daripada yang manfaat. Jadi kalau misalnya 15 mata pelajaran, itu paling berapa cuman yang saya bawa dalam kehidupan saya. Itu harus kita tanamkan kepada diri kita dan kepada anak didik kita, bahwa tak mungkin erako kapi. Esa kawalaan itu kan erako kapi. Faroid engki usul fikih engki nahwu sorob iklal i'rob, semua itu masuk kapi. Kapasitasnya cuman 500 MB. Sering error. Makanya enggak apa-apa. Menurut saya pribadi, kalau jadi ustadznya, saya akan mengatakan kamu fokus di sini biar kamu dapat di sini. Jangan semua didapatkan tapi dangkal-dangkal. Lebih baik satu tapi mendalam. Itu harus kita tanamkan kepada diri kita. Tapi sebagai kepala sekolah tidak boleh punya paradigma begitu. Karena pada umumnya ya pokoknya anak-anak itu KKM. Nah, pokoknya anak-anak itu harus lulus ini. Tapi kalau kita mau punya anak didik sendiri, maka yang kita sarankan adalah ambil yang ini, fokus yang ini. Itu begitu. Bagaimana caranya? Adakah teknologi? Saya kira saya nggak tahu. Kalau teknologi kan memungkinkan secara teknologi, karena kita sudah di 5.0. Artinya teknologi itu sudah menyatu dengan kita, integrated dengan kita, sudah terbiasa. Dulu punya email itu udah luar biasa, seperti punya apa gitu. Saya tahun 2009 diajarin Ustadz Mujib bikin Facebook, itu udah luar biasa. Punya Facebook itu macam udah terbang kemana gitu. Ya sekarang biasa aja. Secara teknologi itu memungkinkan, cuman itu tadi apa mau orang pesantren menyediakannya. Oke, kami kira demikian. Sekali lagi kami mohon maaf, banyak hal yang mungkin belum sesuai dengan harapan, tapi harapan paling besar saya adalah kita adalah jemaah guru, jemaah ustadz. Maka kita harus tanamkan itu sebagai pekerjaan dunia dan pekerjaan akhirat. Harus sungguh-sungguh, harus menjadikan murid kita itu sebagai ladang pahala. Kami kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.